Wah, hari ini adalah awal tahun ajaran. Murid-murid kita nanti seperti apa ya? Saya agak cemas, Bu, di tahun ajaran ini. Sama seperti Ibu, saya dapat giliran mengajar kelas 1. Di awal tahun seperti sekarang, ada beberapa murid yang tampaknya belum siap belajar di SD. Mereka terlihat belum siap berpisah dari pengasuhnya, belum mampu berkonsentrasi, dan tidak menunjukkan minat terhadap bacaan. Saya ingat, tahun lalu Pak Jojo cerita untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang sangat tinggi. Tiap hari dia melatih murid-muridnya mengenal bunyi huruf, lalu membaca kata, frase, dan kalimat. Setelah membaca, mereka juga dilatih untuk menulis kata, frase, dan kalimat itu. Tetapi masih saja ada anak-anak yang belum bisa membaca. Kira-kira Ibu bisa kasih saran kah? Apa ya yang bisa saya lakukan agar kemampuan literasi murid-murid saya meningkat sebagai sesama guru kelas 1? Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Apakah Ibu dan Bapak Guru yang mengajar di SD kelas awal juga mengalami hal yang sama dengan Ibu Guru Maya? Yuk kita belajar bersama tentang strategi literasi di SD kelas awal agar dapat menyiapkan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi para murid. Pengembangan literasi mencakup kemampuan bahasa murid. Hal ini terkait dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Di akhir fase A, murid diharapkan mampu berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitar. Murid juga mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Murid juga mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Capaian pembelajaran ini merupakan tujuan akhir fase yang ditempuh selama 2 tahun. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan dan kerjasama antara guru kelas 1 dan 2 dalam perencanaan pembelajaran di fase ini. Kompetensi berbahasa murid di fase A dicapai melalui penguatan strategi membaca, menyimak, memirsa, serta berbicara dan menulis. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan motivasi murid untuk membaca dan menulis. Penataan lingkungan fisik kayak teks dapat meningkatkan minat literasi anak. Tapi, pembahasan lebih lanjut tentang hal itu akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Penumbuhan minat membaca dan menulis dapat dilakukan melalui aktivitas bercerita, mendongeng dengan beragam media, misalnya boneka jari, wayang, dan peraga lainnya yang khas daerah, berdiskusi tentang buku melibatkan penulis dan ilustrator buku. Perbendaharaan kosakata murid juga dikembangkan dengan pembelajaran melalui lagu dalam bahasa ibu dan juga bahasa nasional, yang liriknya sesuai dengan pemahamannya. Murid perlu dipajangkan dengan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan kemampuan membacanya. Buku-buku ini perlu tersedia di perpustakaan sekolah dan pojok baca kelas. Murid dapat memilih buku yang dia suka, lalu diberi jangka waktu untuk membaca. Secara berkala, murid meminjam buku untuk dibawa ke rumah. Guru dapat menitipkan pesan kepada orang tua murid SD kelas awal untuk membacakan buku tersebut atau membacanya bersama-sama dengan putra-putri mereka. Program untuk menumbuhkan minat membaca ini perlu dilengkapi dengan strategi untuk meningkatkan kecakapan membaca dan berpikir melalui buku bacaan. Saat ini telah tersedia buku-buku pengayaan yang melengkapi buku teks pelajaran. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan buku pengayaan untuk meningkatkan kecakapan membaca awal. Nah, bagaimana cerita Jarik Adik yang Ibu bacakan tadi? Kalian suka? Suka, Bu! Ibu punya sesuatu yang istimewa di poster. Hari ini, Ibu mau mengenalkan cara menggunakan kotak huruf. Tadi Ibu ingat, di cerita ada Slamet. Slamet dimulai dengan bunyi S atau huruf S. Berarti Ibu bisa tulis Slamet di kotak S. Coba, siapa lagi yang ingat?
Ada apa lagi dalam cerita Jarik Adik? Ada adik. Adik, bunyi awalnya apa ya Sika? Ada yang bisa bantu Sika? Bu. Kawa dan Sika boleh maju untuk bantu ibu mengisi kotaknya ya. Berarti adik kita letakkan di kotak yang mana ya Kawa? Bisa bantu gambar adik di kotak A, Sika? Siapa lagi yang tahu? Ada apa lagi tadi di cerita yang ibu bacakan? Jarik. Jarik bunyi awalnya apa, Mon? J. Bisa bantu ibu, Mon. Tunjukkan pada ibu mana yang gambar jarik. Ini yang namanya jarik ya, murid-murid. Kain dengan motif batik bisa digunakan untuk banyak hal. Misalnya, menggendong bayi atau dijadikan selimut. Nah, sekarang Monica bisa menuliskannya di kotak huruf ya. Terima kasih, Monica. Siapa lagi mau coba? Terima kasih sudah bantu ibu mengingatkan kembali tentang cerita Jarik Adik ya murid-murid. Kita tempel yuk di dinding hasil kerja kita hari ini. Nah, gimana? Seru tadi cerita kerauk-kerauknya? Lucu banget, Pak. Sekarang yuk kita pilih 2 kata yang paling diingat. Bapak pilih kata berlatih dan kerupuk. Bapak pilih 2 kata itu karena tokoh aku selalu berlatih makan kerupuk dimanapun dan kapanpun. Sekarang Bapak bagikan kertas yang berisi kolom 2 kata ya. Kalian boleh pilih 2 kata yang menurut kalian paling mewakili cerita. Boleh loh kalau kata-katanya tidak sama dengan Bapak Guru. Tulis juga alasan kenapa kalian pilih 2 kata itu ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Terima kasih telah bantu Bapak memilih kata-kata penting dari buku Krauk-Krauk ya murid-murid. Kita baca satu-satu ya hasil kerja kalian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan untuk meningkatkan kecakapan literasi, baca dan tulis perlu dilakukan dengan memperkenalkan kosakata pada konteksnya, menggunakan media gambar pada buku pengayaan. Dengan demikian, murid pun tumbuh minatnya terhadap kegiatan membaca untuk kesenangan. Lebih jauh tentang kegiatan membaca untuk kesenangan, Bapak dan Ibu dapat mengupayakannya dengan menata lingkungan kelas. Untuk mengetahui berbagai strategi yang bisa dihidupkan dengan memberdayakan lingkungan, Ibu Bapak bisa mempelajari di materi menata lingkungan fisik kayak teks di SD. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Pasti Ibu dan Bapak sudah tidak sabar untuk mengaplikasikan berbagai strategi penguatan literasi di kelas masing-masing. Tapi bagaimana ya cara mengukur apakah strategi yang kita lakukan sudah cukup efektif atau belum untuk membantu masing-masing anak sesuai kebutuhan belajar mereka? Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.